Sosiologi berasal dari bahasa Latin yakni socius yang artinya teman dan logos yang artinya ilmu. Sehingga sosiologi adalah ilmu yang mempelajari tentang masyarakat. Ada hal-hal yang melatar belakangi munculnya sosiologi, yakni seperti revolusi industri dan revolusi Prancis. Mengapa ya dua revolusi tersebut bisa melatar belakangi adanya sosiologi? Kalau kalian tahu, revolusi adalah perubahan cepat yang terjadi pada pokok ataupun dasar pada kehidupan. Revolusi yang pertama yang melatar belakangi tentang kemunculan sosiologi adalah revolusi Prancis. Revolusi Prancis adalah perubahan yang terjadi pada sistem pemerintahan di Prancis karena pada awalnya sistem pemerintahannya yakni monarki absolut. Monarki absolut yaitu pemerintahan yang mana penguasanya mempunyai kekuasaan secara penuh karena tidak mempunyai batasan hukum yang mengikatnya. Dengan bentuk pemerintahan monarki absolut ini membuat rakyat mengalami kesewenang-wenangan oleh para penguasa loh adik-adik. Salah satu lambang kekejaman pada masa ini yakni penjara Bastille yang menjadi sasaran pertama pada revolusi ini. Penjara Bastille dijebol oleh rakyat karena seiring dengan perjalanan rakyat ingin menuju pencerahan dan berpikir rasional serta ingin meraih kesejahteraan bersama. Sementara itu, revolusi industri yang terjadi di Inggris terjadi karena penemuan-penemuan mesin yang membuat berkembangnya sektor industri. Tetapi hal ini membuat pengurangan tenaga manusia yang tergantikan oleh mesin. Selain itu, orang-orang yang berada di daerah industri mengalami peningkatan ekonomi, sementara orang-orang yang di luar sektor industri itu mengalami kekurangan. Berdasarkan latar belakang tersebut, muncul para ahli yang menganalisis dan menguraikan tentang revolusi Prancis dan revolusi industri. Salah satunya yakni Auguste Comte. Auguste Comte memberikan istilah kepada ilmu yang mempelajari masyarakat dengan sosiologi. Menurut Auguste Comte, perlu ada ilmu yang mempelajari tentang masyarakat dan mengarahkan masyarakat. Harapannya agar perkembangan yang ada itu bisa menuju hal yang lebih baik dan sesuai dengan tujuan kehidupan bersama. Hasil pemikiran Comte dituangkan pada buku Positif Filosofi pada tahun 1838. Ia menyebarkan ilmu yang mengkaji tentang masyarakat dan perubahan sosial yang terjadi serta dampak-dampak yang diakibatkan dari perubahan sosial. Dengan ini, sosiologi muncul di Eropa pada abad 19 Masehi yang dilatar belakangi oleh revolusi industri dan revolusi Prancis. Setelah kita mempelajari tentang bagaimana kemunculan sosiologi, sekarang kita belajar tentang ciri-ciri sosiologi sebagai ilmu pengetahuan. Yang pertama yaitu sosiologi bersifat empiris. Artinya, sosiologi adalah ilmu pengetahuan yang berdasarkan dari pengamatan nyata ataupun objektif. Yang kedua yaitu sosiologi bersifat teoritis. Artinya, ilmu pengetahuan ini berdasarkan dari kerangka yang logis dan menjelaskan hubungan sebab akibat dari hasil observasi. Yang ketiga, sosiologi bersifat kumulatif. Artinya, sosiologi memang berdasarkan teori yang sudah ada, tapi juga bisa diperluas, diperkuat, ataupun diperbaiki dari teori yang sudah ada itu. Yang keempat yaitu sosiologi bersifat non-etis. Artinya, sosiologi tidak memandang baik dan buruk suatu masalah. Ruang lingkup dari kajian sosiologi itu lebih luas dari ilmu sosial yang lainnya karena mencakup aspek interaksi sosial yang terjadi pada lingkungan masyarakat. Nah, berikut ini adalah ruang lingkup dari kajian sosiologi. Yang pertama, hubungan interaksi ataupun hubungan timbal balik antara manusia satu dengan manusia yang lainnya. Yang kedua, hubungan timbal balik antara satu individu dengan kelompok. Yang ketiga yaitu hubungan timbal balik antara kelompok dan kelompok. Dan yang terakhir, macam-macam dari sifat kelompok sosial. Lantas, apa ya objek kajian dari sosiologi? Objek adalah sasaran yang dituju, sedangkan kajian adalah pembahasan, sehingga objek kajian adalah sasaran pembahasan dalam sosiologi. Nah, sesuai dengan pengertian awal tadi, sasaran pembahasan dalam sosiologi adalah masyarakat, seperti sosiologi yang artinya ilmu tentang masyarakat. Tetapi secara lebih luas ada dua objek kajian dalam sosiologi, yakni objek material dan objek formal. Yang pertama, objek material. Sesuai namanya, objek material dalam kajian sosiologi adalah segala fenomena atau gejala yang mempengaruhi kehidupan sosial. Objek material ini dapat berupa aspek fisik dan aspek non-fisik ya adik-adik. Aspek fisik berupa benda seperti mobil, motor, pasar, sekolah, uang, ponsel, dan lain-lain. Sedangkan aspek non-fisik itu berupa gagasan seperti ide, bahasa, aturan, tradisi, dan lain sebagainya. Yang kedua, objek formal.
Objek formal dalam kajian sosiologi adalah interaksi sosial dan sosialisasi yang terjadi di masyarakat. Lalu, bagaimana ya cara membedakan objek formal dan objek material? Simpelnya, objek material adalah gejala sosial yang bisa kita rasakan keberadaannya. Sedangkan pada objek formal, kita tidak hanya merasakan, tetapi juga berinteraksi secara langsung di dalamnya, seperti interaksi sosial dan sosialisasi. Tetapi kita bahas lebih spesifik yuk mengenai objek yang dikaji dalam sosiologi. Baik itu objek material maupun formal, objek kajian sosiologi secara umum dapat membahas tentang masyarakat, interaksi sosial, nilai norma, dan sosialisasi. Kelima objek ini nanti akan dibahas selama kamu mempelajari sosiologi di SMA loh adik-adik. Kak Ella jelaskan sedikit tentang 5 hal tersebut ya. Yang pertama tentang masyarakat. Yap, masyarakat adalah objek utama dalam kajian sosiologi. Inti dari kajian sosiologi adalah masyarakat. Sehingga dari masyarakatlah muncul berbagai macam fenomena dan gejala yang dikaji dalam sosiologi. Kedua yakni interaksi sosial. Interaksi sosial adalah hubungan timbal balik antara individu dengan individu, ataupun individu dengan kelompok, ataupun kelompok dengan kelompok. Berikutnya adalah nilai dan norma sosial. Nilai adalah sesuatu yang dianggap baik dan buruk di dalam masyarakat. Sedangkan norma adalah segala bentuk aturan berupa perintah ataupun larangan yang ditetapkan berdasarkan keputusan bersama. Nah, nilai dan norma biasanya ada di dalam masyarakat, agar masyarakat bisa hidup teratur dan saling berdampingan. Yang terakhir yakni tentang sosialisasi. Sosialisasi adalah suatu proses penanaman nilai dan norma kepada individu maupun kelompok dalam masyarakat. Sosialisasi ini nantinya berhubungan juga dengan nilai dan norma, karena nilai dan norma yang ada di dalam masyarakat itu perlu disosialisasikan sebelum diterapkan di dalam masyarakat tersebut.